Cuman kalau sharing data, kalau Bapak ikhlas kasih ya bisa kita sharing data. Sehingga nantinya ada event-event apa yang ada di provinsi bisa kita masukkan data dari Pak Basran tadi. Khususnya kalau dengan apa dengan teman dari kementerian kan pasti fokusnya ke bedah rumah ini. Bedah rumah. Saya paham hampir semua bedah rumah yang ada di sini adalah aspirasi dari Pak Ridwan Bae. Itu. Jadi tahun ini ada 3.000 kalau tidak salah. 3.000 untuk jatahnya Golkar sendiri itu 1.700 rumah, Pak. Masing-masing kabupaten kota dikasih 100 melalui ketua partai kabupaten kotanya. Aksan hadir di tempat ini, mungkin Tuhan dia restui. Ya, Pak. Mungkin itu saja, Pak, masalah pemukiman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masukan dananya adalah menginput data atau data-data warga yang kurang mampu. Oke. Jadi terima kasih pada kesempatan ini yang sangat luar biasa kita bisa bertemu di sore hari ini. Sangat luar biasa saya katakan di sini bahwa selama ini kita berhubungan dengan begitu. Apakah di sini sering banjir, Bapak? Sering ya, begitu. Nah, kalau sering banjir, ya kan, berarti nanti ada sarana prasarana yang perlu dibangun. Misalnya drainasenya mungkin, ya kan? Atau mungkin Khusus di wewenang saya sebagai anggota DPR. Lain cerita kalau saya jadi wali kota, lain cerita. Bapak minta apapun saya kerjakan selama dia masuk di apa di wewenang. Ini nanti juga ditanyakan, saya bawa langsung narasumbernya sebagai pemateri terkait apa-apa yang bisa kita diskusikan. Apalagi beliau dari rencana tata ruang dan wilayah. Nah, kalau dia sesuai, berarti tinggal kita lihat lagi, tinggal kita dudukan. Sehingga semuanya sudah dengan apa penaltinya atau hukumannya. Nah, tadi saya bicara dengan Pak RW bahwa di sekitaran sini sudah banyak perumahan yang dibangun. Nah, nanti tinggal kita lihat. Ya, silakan Pak mengambil tempat yang sudah disediakan. Mau Pak Aksan Jaya Putra. Kami undang juga Pak RW yang sudah hadir mewakili. 2016 masih zaman Pak Gubernur Nur Alam. Jadi kan setiap kepemimpinan kepala daerah kan ada RPJMD-nya. Nah, ini kan harus disinkronisasi. Saya melihat bahwa memang sudah banyaknya peraturan kementerian yang terbit. Ini kan juga harus di-adjustment, paling tidak dari revisi Perda. Tapi kan harus dari dinas terkait yang mengajukan ke DPR buat kita bahas. Paling tidak dokumennya ada. Sehingga apa yang menjadi tambahan terkait dengan peraturan menteri atau peraturan presiden yang baru terkait dengan penataan wilayah ini harus kita perbaiki. Karena kalau ini kita tidak perbaiki berarti kan kita masih ketinggalan zaman. Ternyata ada aturan-aturan baru yang menyatakan misalkan ini harus begini, harus begitu, ya itu. Sehingga harapan saya pemerintah provinsi dalam hal ini dinas PPR kalau menganggap ini urgent harus segera diajukan ke DPR untuk kita lakukan revisi daripada Perda. Karena naskahnya kan dari mereka, apa yang mau direvisi. DPR cuma membahas sehingga menetapkan bahwa ini layak menjadi produk hukum kita dan dikembalikan kepada pemerintah untuk ditantangkan oleh Pak Gubernur. Pada saat acara berlangsung nanti kita panggil dari pihak PUPR karena kan saya lihat kemarin bisa juga dilaksanakan perkerasan jalan. Karena kalau mau kejar aspal susah. Itu masuk wewenang kota, apalagi jalan lingkungan kan. Makanya tadi saya sudah sampaikan kepada yang punya aspirasi ya nanti kita coba sampaikan kepada PUPR ataupun ciptaker yang mana aja yang bisa handle ini sehingga perbaikan jalan ke arah perkuburan bisa tuntas seperti itu. Terkait ini Pak, wewenang kota Kendari. Apalagi kalau kita menyampaikan langsung ke Pak Wali Kota, jangan sampai interpretasinya lain lagi kan itu. Sehingga memang lebih baik masyarakat langsung menyampaikan aspirasinya. Kalau tidak bisa datang dengan bersurat, itu kan sudah lebih kuat. Bersurat dibuat dokumentasinya yang mana sih ketika banjir menjadi limbah yang berhamburan. Nah, ini kan juga nanti dari pihak perizinan PUPR kan akan menegur developernya ini, apalagi kalau developer cuman fokusnya mengejar pembangunan profitnya saja. Dia sudah bangun misalkan 200 rumah selesai, tapi dia tinggalkan yang lain, misalkan pembuatan drainase dan sebagainya lah. Sehingga kan cuman kejar ini ya, apalagi kalau dia bangun rumah bersubsidi kan kejarnya cuman akad kredit.
akad kredit selesai ya dia pindah lagi bangun yang baru. Nah, seperti itu sehingga yang menjadi bagian daripada fasilitas umumnya dia tidak kerjakan. Seperti itu. Sosialisasi Perda ini versi rasa-rasa reses. Rasa reses banyak masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan infrastruktur yang ada di sini. Salah satunya jalan, drainase dan juga limbah daripada perumahan-perumahan yang dibangun di wilayah ini. Sehingga ini juga menjadi satu tantangan tersendiri sebenarnya karena ini memang perizinannya pun masih di wilayah Kota Kendari. Nah, jadi tadi saya sarankan kepada penanya kalau memang tidak disauti silakan masyarakat bersurat langsung kepada kepala daerah yang nanti ditembuskan kepada perizinan juga lingkungan hidup kan itu ya terkait dengan pencemaran karena jangan sampai developer ini tidak melakukan AMDAL ataupun UKL-UPL sehingga inilah yang menjadi persoalan apalagi ketika di musim penghujan kan seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.